Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah kafarisa war rum, faqala wa manin nasu illa ulaik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak terjadi as-sa'atu kiamat, hatta ta'khudha ummati, sehingga umatku melakukan bi akhdil qurun qablaha, dengan perbuatan-perbuatan orang-orang sebelumnya, shibran bi shibrin, jengkal demi jengkal, wa dhira'an bi dhira'in, hasta demi hasta. Faqila ya Rasulullah kafarisa war rum, maka Rasulullah ditanya, seperti Faris dan Ar-Rum? Faqala, maka Nabi menjawab, wa maninas illa ulaik, tidak ada orang kecuali mereka. Pertama, as-sa'ah, kiamat. Kiamat itu akan terjadi, pasti, untuk menutup kehidupan dunia. Akan tetapi tidak ada satupun dari kita yang mengetahui kapan datangnya, sebagaimana kematian. Kita sekarang yang duduk di tempat ini yakin akan mati, tapi tidak ada satupun dari kita mengetahui kapan matinya. Ada enggak kira-kira dari kita yang tahu kapan mati? Enggak ada. Tapi apa? Pasti mati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa, siapapun itu, apapun itu, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Tapi nggak tahu. Sama dengan kiamat. Kiamat pasti terjadi. Makanya di dalam rukun iman yang terakhir, yaitu antu'mina, bukan yang terakhir, antu'mina bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, yaitu hari kiamat. Lah dinamakan dengan hari akhir karena tidak ada malam setelahnya, memang hari yang terakhir. Malamnya wis dak ono, karena terjadinya itu di siang hari. Nggak ada yang tahu. Bahkan sebagian pendapat ulama, Nabi Muhammad pun nggak tahu. Sebagian pendapat, tapi ada sebagian pendapat yang Nabi Muhammad tahu, tapi tidak boleh untuk menyebarkan. Lah kalau nggak tahu, kita hanya bisa apa? Menanti. Makanya Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril, pernah malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad menyamar, dan sering datang kepada Nabi Muhammad menyamar. Lah ketika itu Nabi Muhammad duduk dengan para sahabat, datang malaikat Jibril ini. Lah datangnya malaikat Jibril dengan
penampilan yang rapi, bersih, wangi, pakaiannya putih, rambutnya kelemis, harum. Katanya para sahabat, katanya Sayyidina Umar, ittala'a alaina rajulun la yura alaihi atharus safar. Datang tiba-tiba muncul seseorang kepada kita saat kita sedang duduk dengan Rasulullah, yang mana orang tersebut ini tidak ada satupun dari kita yang mengetahuinya, tidak ada satupun daripada kita yang mengenalnya. Lah orang ini tidak ada tanda-tanda datang dari luar kota. Kalau sekarang sekalipun datang dari luar kota, itu masih bisa rapi, masih bisa kelemis, kendaraannya AC, baik itu mobilnya, keretanya, atau pesawatnya. Orang mungkin nggak tahu kalau ini dari luar kota. Lah kalau dulu pasti ketahuan, yang ber-AC jarang, dan kendaraan nggak sebanyak sekarang. Oper-oper itu keringetan dan bau. Lah ini nggak ada tanda-tanda datang dari luar kota, nggak ada. Tapi para sahabat juga bingung, dari luar kota tidak, tapi kok kita nggak ada yang kenal. Bajunya bersih, rambutnya hitam. Tanya kepada Nabi, tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan. Terakhir yang ditanyakan tentang kiamat. Mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi Muhammad mengatakan, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, alias bahasa kita podo nggak weruni, sama-sama nggak taunya. Karena dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wallahu ya'lamu indahus sa'ah. Nah, atau dalam ayat yang lain, kul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Mengetahui kapan pastinya kiamat itu hanya Allah. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Makanya ketika ditanya, Nabi Muhammad mengatakan mal mas'ul anha bi'alama misail. Sama-sama nggak tahu. Yang bertanya nggak tahu, yang ditanya juga nggak bisa menjawab. Kenapa nggak tahu? Tapi pasti terjadi. Lah kiamat ini bukan kejadian kecil, bukan kejadian yang bisa diatasi, nggak bisa diatasi sama sekali oleh siapapun. Tsunami sebesar apapun masih bisa diatasi. Dan waktunya sebentar, setelah itu selesai. Tapi kalau kiamat ini buyar kabeh nih. Tsunami di Aceh itu hebat. Akan tetapi ada bangunan yang nggak rubuh, ada bangunan yang hanya miring, ada yang tetap utuh. Tapi kalau kiamat nggak ada. Gunung leter, gunung leter, kuat gunung itu. Untuk menghancurkan gunung atau menghabisi gunung itu butuh waktu yang lama. Tapi hari kiamat nggak butuh waktu yang lama, hancur semuanya, hancur semuanya. Itu al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakumun yauma yatakum yauma yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil
manfush, tek sudah habis. Makanya barat bisa melihat timur, timur bisa melihat barat, datar, letter, lurus, lapang sudah. Nggak ada bangunan tinggi-tinggi, nggak ada gunung, kelihatan semuanya. Itu kiamat. Tapi kita bisa mengetahui semakin dekatnya kiamat itu dengan tanda-tanda. Karena itu malaikat Jibril ketika tanya tentang kiamat, Nabi mengatakan nggak tahu. Malaikat Jibril kembali bertanya kepada Nabi, wa ma amaratuha, tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Kalau kiamatnya datang nggak tahu, terjadinya kapan nggak tahu, tanda-tandanya aja. Berarti tanda-tanda itu sudah mengetahui dekatnya kiamat. Dekatnya kiamat. Seperti baterainya HP itu. Kalau sudah mau habis, warnanya apa? Dari hijau ke merah. Ini berarti apa? Tanda baterai akan habis. Sayang kalau baterai itu bisa dicas, tambah lagi. Kalau kehidupan dunia, kalau sudah montek, tidak bisa dicas, ditambah meneng, tidak iso, tidak bisa. Lah tanda-tandanya apa? Kalau di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah beberapa. Tapi dalam hadis ini disebutkan di antara tanda-tandanya kiamat itu ketika umatnya Rasulullah melakukan mengikuti orang-orang yang sebelumnya, orang-orang yang sebelum mereka, sebelum umatnya Rasulullah. Siapa? Kaumnya Nabi Musa atau kaumnya Nabi Isa atau juga umat-umat Nabi sebelumnya. Apa? Melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah. Lah umatnya Rasulullah melakukan seperti mereka. Apa yang dilakukan? Mengikuti, meneladani mereka. Ini meneladani orang-orang yang tidak beriman, mengikuti orang-orang yang tidak beriman. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Yang jadi idola keluarga kita siapa? Hah? Yang jadi idola keluarga kita siapa coba? Orang yang beriman? Enggak. Yang jadi idola anak-anak kita apa? Pemain bola, atlet. Ada yang atlet motor, ada yang atlet bola, ada yang atlet badminton, ada yang atlet basket, ada yang atlet lari dan yang lain sebagainya. Itu idolanya anak-anak kita. Sehingga mereka kalau beli baju minta dibelikan apa? Kaos, kostum bola. Atau minta belikan poster. Kalau dia penggemar motor, Rossi atau Marquez dan yang lain sebagainya. Yang atlet badminton kepingin beli raketnya untuk bisa buat idolanya. Hafal, ngerti. Oh ini pemain ini di sini sekarang pindah dijual dibeli sini, ngerti. Coba istrinya Nabi, coba anak-anaknya Nabi, coba sahabatnya Nabi, nggak ngerti, nggak tahu. Lah kalau sahabat Nabi nggak tahu, istri Nabi nggak tahu, anak-anak Nabi nggak tahu, cucu-cucu Nabi nggak tahu, yang mereka tahu pemain bola atau pemain badminton dan lain sebagainya. Loh, yang ditiru pasti siapa? Ya mereka lah. Baik itu dari potongan, baik itu dari pakaian, baik itu dari sikap, perbuatan, akhlak dan yang lain sebagainya. Lah ini diantara apa? Ini diantara dekatnya kiamat. Kita meneladani orang-orang yang tidak beriman atau meneladani orang-orang yang terus melakukan kemaksiatan dan kejahatan.
Ini diantara tandanya kiamat ini. Gak sedikit sekarang umat Islam yang begitu sangat meniru mereka di dalam keburukan, kejahatan, kemaksiatan dan kemungkaran. Ucapan mereka itu sama dengan orang-orang kafir, al-Yahud wan Nasara. Kenapa? Sudah sangat serupa, sangat mirip. Karena begitu miripnya sehingga apa? Ucapannya, mulutnya ini sama dengan mereka. Kalau mereka mengucapkan itu wajar, karena mereka tidak beriman, mereka tidak memahami Al-Quran. Tapi orang Islam, Al-Quran dibaca atau didengar, sabdanya Nabi sampai di telinganya, akan tetapi mulutnya lebih buruk, lebih jahat daripada mereka. Kadang nggak lapo sih pengajian terus. Duh, lapo pengajian terus. Ini mulutnya orang Islam loh. Mulutnya orang pengajian dihalangi. Alasan ini, alasan itu. Tapi kafe dibiarkan. Loh. Sekarang yang memberikan kebaikan untuk umat dihalangi, yang membuat kerusakan umat dibiarkan, tidak dihalangi. Lu kan aneh ini. Kenapa? Ini karena syiddatul muwafaqah. Sudah ada kecocokan. Ada kecocokan dalam keburukan, kejahatan. Nah, di sini disebutkan shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Orang itu dalam mengikuti nggak langsung, pelan-pelan. Pertama mungkin pakaian, potongan rambut. Setelah itu mulai perbuatan. Setelah itu lainnya sudah. Kesenangan-kesenangan mereka serupa, sama sudah. Apa yang disenangi mereka disenangi juga olehnya. Apa yang digemari mereka digemarinya juga. Pelan-pelan. Makanya Nabi mengatakan apa? Shibran bisibrin. Ngikutinya itu jengkal demi jengkal. Setelah itu sudah jengkal demi jengkal, hasta demi hasta. Bahkan dalam riwayat lain atau hadis yang lain, hatta lau dakhala juhra dhabbin la dakhaltumu. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak atau lubang welut, masuk ke lubang welut, kalian akan mengikutinya. Begitu parahnya itu. Begitu parahnya sampai mereka sekalipun masuk ke lubang yang kecil, sempit, kotor, jorok, kita pun akan mengikutinya. Itu sahabat, nemen cocoki wisan dengan kejahatan dan keburukan dari orang-orang al-Yahud wan Nasara. Lah ini diantara tanda akhir zaman. Lah sekarang posisinya, pertanyaannya buat diri kita masing-masing. Kita mau ikut orang yang mengikuti mereka, atau kita mau mengikuti orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad? Lah kalau kita mau mengikuti orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad, maka jangan jauh-jauh dari ilmu, majelis zikir, kebaikan-kebaikan, ketaatan. Tapi kalau kita jauh dari ilmu, jauh dari majelis zikir atau ketaatan kebaikan, maka kita dekat dengan mereka. Berarti kita tergolong dengan kelompoknya mereka. Karena nggak semua yang mengikuti mereka. Ada orang-orang tertentu yang menghindar dari mereka. Ya, orang yang benar-benar memegang agama. Karena itu di akhir zaman memegang agama ini seperti bara api yang ada di tangannya. Semua orang sudah menjauh, melepas, tapi dia tetap bertahan. Ya, bayangkan kanan kiri sudah
acuh dengan agama, cuek dengan agama kebaikan, tapi dia tetap. Nah, tetap ini kan kalau kita misalnya berada di lingkungan yang orang nggak seneng ngaji, kemudian kita ngaji, pasti apa? Jadi omongan. Apalagi lingkungan yang nggak ada yang berpakaian seperti itu, kita berpakaian seperti itu, wah tambah. Ini kelompok teroris itu paling. Ini kelompok pasti itu. Nah seperti itu kita. Mereka semua asik dengan ini, asik dengan itu, tapi kita tidak menjadi omongan. Tapi kita kalau tetap bertahan, kita menjadi orang yang selamat. Kalau enggak, hancur bersama mereka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam kita, menguatkan iman kita, dan mudah-mudahan kita dapat benar-benar meneladani Nabi dan tidak terlepas dari kelompok rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.